Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut dengan step yang kedua ya. Setelah tadi kita sudah mendemokan output hasil RAB yang akan kita buat, kita akan mulai bagaimana cara membuatnya, gitu. Nah, sekarang kita akan membuat form master data AHSP. Nanti ada dua form, gitu ya. Yang pertama ada form yang menampilkan AHSP secara keseluruhan, di mana di sini kita bisa menambahkan, mengupdate, mendelete, mereset, dan kita bisa mencari eh, datanya, gitu ya. Nah, untuk menambahkan kita butuh form. Di sini ada form menambahkan data, dan untuk mengupdate-nya kita seleksi dulu data di sini. Nanti kita klik update, akan keluar form ini. Di mana dua form ini sama ya. Yang berbeda caption dari buttonnya saja. Oke, tanpa lama-lama kita akan buat dulu. Stepnya apa aja? Yang pertama, buat file baru dengan format binary atau makro, gitu ya. Setelah itu, siapkan data yang diperlukan. Oke, sekarang kita create new file, new. Nah, tadi di sini kita akan buat untuk menu dashboardnya, ya. As. Kemudian yang kedua kita buat untuk tabel AHSP-nya atau pekerjaan, ya. Nah, di sini kita harus tahu data apa aja yang disimpan. Saya dapat data ini dari RAB-nya Amir Binilah ya. Jadi ada nomor, ada pekerjaan, terus uraian pekerjaannya, sama volume dan harga satuan. Oke, ada nomor, ada jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, satuan, sama harga. Ya, ada 5. Nah, setelah buat ini, jangan lupa kita simpan dulu ya. Kita simpan dengan format binary atau makros. Sekarang di sini RAB. Nih, saya sarankan pakai binary dia karena dia size-nya kecil gitu. Kita save, sudah ya. Setelah kita save, kita eh, ke langkah selanjutnya itu buat form untuk add gitu ya data. Formnya kita buat yang tarif pekerjaan sesuai satuan dulu ya, gitu. Nah, kita aktifkan VBA-nya, Visual Basic-nya di sini. Nah, kita eh, ini tuh datanya masih data yang ini ya, karena kita membuka dua file Excel ya. Ketika file Excel ini kita close, tuh, kita save dulu. Nanti di sininya pun ada, cuman di makronya, di VBA-nya itu cuma ada satu. Oke, ada dua sheet yang sudah kita buat. Nah, di sini kita tambahkan formnya dari sini. Add user form, dia akan otomatis tambahkan. Ya, nah, form yang pertama kita untuk tabel pekerjaan. Jadi kita ubah dulu nama formnya jadi tabel pekerjaan. Ya, dia akan berubah di sini. Untuk merubah caption di sini, kita ubahnya di caption. Misalkan sini eh, title-nya itu tabel apa ya? Informasi pekerjaan sesuai AHSP. Tarif ya, ada tarifnya ya. Nah, bebas. Nah, nah, ini kita sesuaikan size-nya misalkan segini. Oke,
kita tambahkan title ini, bukan title, label ya. Ada label tarif pekerjaan sesuai satuan. Nah, untuk merubah font jenis huruf yang kita pakai di font ini, eh, misalkan kita sukanya pengen pakai Times New Roman, ya udah di Times New Roman kita standarkan ini. Ya. Jadi ketika kita tambahkan label di sini, kita tambahkan label, dia otomatis sudah menjadi Times New Roman, bukan Tahoma lagi. Oke, tabel ini kita ubah captionnya. Tadi tarif pekerjaan sesuai satuan gitu lah, atau AHSP gitu ya. Kita modify, bahkan pengen lebih besar. Ya udah, tinggal di font kita ubah. Misalnya kita bold dan kita jadikan 20. Oke, warna di sini. Colornya misalnya kita pakai yang biru. Ya, setelah itu kita tambahkan button. Satu, dua, tiga, empat. Ada 5 button. Oke, button. Tambahkan button. Satu. Ya. Jangan lupa kita ubah di caption. Tadi add. Nah, ketika ingin merubah warnanya, kita ubah back colornya itu. Kemudian kan hurufnya jadi putih. Begini. Ada 5 dan kelebarannya segini. Boleh kita Ctrl C, Ctrl V, dia ada sendiri. Tarik sini, Ctrl V lagi, ada 5. Misal. Oke, kita ubah captionnya. Ini yang update, ini yang delete, ini reset, dan ini yang search. Oke, setelah itu ada label berdasarkan label kata kunci. Tambahkan. Ya, untuk mengaktifkan toolbox ini, kita klik di formnya ya, klik keluar. Tadi ada berdasarkan, dan ada, atau kalau mau kopas nggak apa-apa begini, sama kata kunci. Nah, di sini ada combo box dan ada text box. Combo box di sini akan seperti ini ya. Terus ada text box gitu ya. Ini disesuaikan saja, dirapihkan saja. Nah, sudah. Setelah itu ada list box. Ini untuk menampilkan tabel, kita pakainya list box. Tambahkan list box ini. Nah, kita lihat lagi ada berapa kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Berarti di list box ini, kita jumlah kolomnya itu jadi 5. Dikasih header, true, dia akan ada seperti ini. Kita tinggal modify lebar kolomnya di sini. Karena ada 5, misal kita pakai 30, nanti semuanya akan 30 apa 30 dan sisanya itu akan dibagi rata. Ya, jadi misalnya 30, 150, 150 pakai titik koma ya. Satuan 50, ininya harganya 100 besar. Kayak gini nanti jadinya ya. Seperti
itu udah ya. Kalau mau dikasih warna, itu mah selera ya. Tinggal dikasih aja di sini di back colornya. Back colornya misalkan mau yang highlight lagi, serah gitu ya mas. Kita terus ada text box lagi satu di bawah sini. Itu untuk menyimpan record yang terseleksi. Tambahkan text box. Nah, sudah seperti ini ya. Setelah dibuat, gitu ya, yang eh, perlu diperhatikan adalah ubah control name yang mencerminkan fungsinya. Ya, jadi control name yang perlu diubah itu kontrol yang akan ada actionnya, akan kita pakai gitu untuk di codingannya. Misalkan di sini ada add, update, delete, reset, ini combo box, text box, search, dan tabel serta text box ini. Kita ubah, misalkan add. Ini kan bentuknya comment button ya, name-nya. Nah, biasanya saya kasih button, terus kasih yang mendeskripsikan fungsinya, B add. Ya. Update sama B update. Delete, reset, ini combo box juga diganti. Misalnya CB itu berdasarkan. Oke, ini ini textbook berarti TB itu kata kunci. Nah, di sini nggak boleh ada spasi ya, karena kalau ada spasi dia akan error, nggak boleh, ilegal. Jadi harus tanpa spasi. Oleh karena itu saya selalu kasih huruf besar untuk eh, pemisahannya. Ini karena ini list box saya kasih LB. Listbox untuk apa ini? Untuk data pekerjaan. Oke, LB pekerjaan. Ini textbook untuk eh, ID atau nomor DBID. Ya, jangan lupa yang delete reset juga diubah. B delete, B reset, sama B search. Kenapa yang label ini nggak diubah? Karena kita nggak pakai gitu ya di codingannya gitu. Jadi dia nggak akan berubah dan nggak ada actionnya. Action itu apa? Action itu ketika ini button, ketika diklik akan ada actionnya. Nah, ini kenapa dikasih control name-nya diubah? Ya, karena kita akan pakai value yang ada di sini untuk eksekusi di codingannya. Ya, oke. Kita selesai membuat satu form, kita buat satu form lagi untuk ini AHSP-nya, untuk add-nya. Oke, seperti biasa di sini di apa? Di project yang terseleksi kita pilih user form. Kita ubah dulu namanya, misalkan form pekerjaan atau AHSP gitu ya. Nah, seperti biasa ubah ininya, misalkan captionnya itu apa ya? eh, Form AHSP misalkan di sini ya. Ini disesuaikan yang segini. Tadi ada apa aja? Jenis judul dulu AHSP. Kasih judul label tuh Tahoma ya, karena kita belum me, apa ya, mengeset satu form ini menggunakan form yang kita inginkan. Misalkan saya pengennya Times New Roman 10. Nah, ketika kita bikin label lagi, dia udah Times New Roman. Gitu ya. Oke, kita delete, kita pakai ini. AHSP. Karena ini title, jadi pengen di bold dan digedein. Warnanya juga pengen diubah. Jadi biru aja.
Tadi di sini ada iconnya. Kita bisa pakai icon dengan pakai label aja. Klik gitu ya. Nanti di picture di sini. Nah, di picture kita pilih iconnya. Nah, icon yang bisa diambil itu bentuknya, formatnya ada bitmap, GIF, ada JPEG, ada meta files, ada icons, gitu ya. Jadi yang PNG dia nggak bisa. Saya coba ini, oke. Nah, dia akan berubah. Ya, tinggal sesuaikan saja. Ini tergantung koleksi kalian ya. Iconnya ada apa. Seperti ini. Ada jenis label jenis pekerjaan, ada 5 itu, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Ada 4 label. Kita buat satu em, kita ubah jenis pekerjaan, terus kita ada lagi habis jenis itu ada uraian pekerjaan, eh spasi, terus ada satuan, terus ada tarif, tarif atau harga ya. Nah, jenis pekerjaan itu di sini combo box, kita tambahkan combo box. Nah, setelah itu di sini ada text box, kita rapihkan. Satuan itu pakai combo box. Tarifnya text box. Terus ada button, button, kita ubah buttonnya itu add, kita lebarkan. Nah, ini tinggal dirapihkan saja ya. Misalkan nggak rapi, aduh, kalau keklik 2 kali kita cukup Ctrl Z aja, oke. Terus balik lagi ke form pekerjaan. Udah, ini add-nya misalkan dikasih color-nya blue sama ini ya, white. Udah kayak gini ya, tinggal dirapikan saja. Oke, jangan lupa langkah terakhir kita ubah control name-nya. Oke, kita ubah ini jenisnya combo box, berarti di name-nya itu kasih CB, terus apa? Jenis pekerjaan. Terus di sini ada text box TB, uraian pekerjaan. Ini satuannya CB, satuan, dan ada tarif CB. Nah, ini sama buttonnya juga. B, X. Oke. Nah, jadi kita di sini sudah membuat 2 form, gitu ya. Silahkan kalian juga buat ya, kalian tugas ini tuh termasuk ke satu pertemuan. Tadi ada mendeskripsikan output RAB, kemudian yang sekarang membuat form. Oke, membuat form. Kemudian yang ketiganya nanti kita di video selanjutnya, gimana sih cara menambahkan Visual Basic Code untuk eksekusi fungsi-fungsinya, gitu ya. Kan belum bisa ngapa-ngapain nih, baru form aja. Biar dia bisa berjalan eh, untuk nambahin data, ngedit data, atau mendelete-nya gitu ya.
Nah, itu nanti kita pakai Visual Basic Code. Gimana caranya? Nanti kita ke video selanjutnya ya. Oke, jadi tugas sekarang kalian buat form dan ganti nama-namanya. Oke, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.